Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya Willy Kusnandar dengan NIM 22111611121 akan mensimulasikan OP-amp atau yang operational amplifier ya. Baik, pada perancangan dan simulasi operational amplifier ini saya akan mensimulasikan op-amp yang dimana tegangan IC op-amp ini dapat menguat sebuah tegangan. Oke, nah pada simulasi ini saya akan membuktikan apakah pada saat terjadinya rangkaian inverting, apakah dapat membalikkan sebuah polaritas tegangan atau tidak. Dan juga akan mensimulasikan rangkaian non-inverting yang dimana tegangan tersebut dapat semakin menguat ya, dan tidak membalikkan suatu polaritas tegangan dari tegangan inputnya. Oke, kita langsung saja simulasinya pada software Proteus. Oke, software yang saya gunakan adalah software Proteus 8.6. Baik, pertama-tama untuk mencari tahu rangkaian yang akan kita gunakan adalah, oke, kita cari dahulu ya. Pertama-tama kita klik dulu pada komponen mode ya. Kita klik P untuk mencari bahannya. Nah, pick device muncul ya. Nah, kemudian kita ketikkan saja pada keywords. Untuk pertama-tama kita cari dulu tegangan inputnya, yaitu tegangan sinus atau tegangan AC. Kita ketikkan saja V sine. Oke. Nah, akan muncul dan logonya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita cari juga resistor. Kita ketikkan res, maka akan muncul simbolnya seperti ini untuk resistor. Atau mau yang ini seperti ini boleh. Saya ketikkan yang ini saja. Yang device ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah IC op-amp-nya. Untuk IC op-amp kita cari saja dengan IC LM741. Kita ketikkan saja LM741. Nah, maka akan muncul simbol op-amp-nya seperti ini. Oke, kita klik 2 kali. Kemudian klik OK. Oke, kita cukup untuk bahannya hanya 3 buah saja untuk simulasi ini. Oke, saatnya kita melakukan perancangan. Oke, pertama-tama kita keluarkan dulu bahannya. Ada V sine, kemudian ada resistor. Nah, kemudian ada resistor, kita keluarkan juga resistor juga, dan juga IC op-amp-nya juga. Nah, si IC R1 ini saya jadikan IC mohon maaf, ini komponennya resistor ya, bukan IC. Nah, untuk resistor ini saya gunakan sebagai resistor input ya. Dan resistor 2 ini saya jadikan resistor feedback. Kita tulis saja RF. Ini R1. R1 ini adalah resistor input. Oke. Dan juga kita tambahkan ground. Nah, untuk satu kita pasangkan di pada satu negatif tegangan sinus, dan juga kita pasangkan juga di sini. Nanti saya jelaskan ya. Sini. Oke, setelah semuanya kita keluarkan untuk bahan-bahannya, kita rancang. Kita rancangnya seperti rangkaian non-inverting. Oke, untuk pertama-tama kita membuat rangkaian non-inverting dahulu ya, teman-teman. Baik, kita mulai. Untuk rangkaian non-inverting, di mana tegangan input ini, nah tegangan sinusnya ini menyambung ke catu positifnya op-amp. Kita sambungkan saja langsung ke positif op-amp. Dan kemudian si resistor input ini kita sambungkan saja ke bagian negatif. Tidak lupa juga di akhir ya, sambungkan saja ground. Nah,
kemudian untuk resistor feedbacknya kita pasangkan di antara op-amp dan resistor input. Oke, tidak lupa juga kita sambungkan saja catu negatif op-amp, catu negatif tegangan sinusnya dengan ground. Nah, untuk resistor feedbacknya kita sambungkan saja ke bagian output op-amp. Kaki 6 ini adalah catu output op-amp-nya. Hasil keluaran dari inputnya. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, nah kita tambahkan juga rangkaian tegangan pada op-amp-nya ya, yaitu tegangan untuk mengaktifkan si op-amp-nya, yaitu berupa tegangan DC. Kita tambahkan tegangan DC-nya dengan power ya. Kita sambungkan. Nah, untuk terminalnya kita membutuhkan dua ya. Yang dimana ini adalah positif, di sini negatifnya dan ini positifnya. Nah, selanjutnya kita setting. Oke, untuk tegangannya saya menginput sebesar 5 volt ya. Nah, bisa kita lihat pada kaki 7 ini adalah positif dan pada kaki 4 ini adalah negatif. Nah, pada kaki 7 saya menuliskan sebesar plus 5 volt karena positif ya. Dan juga pada kaki 4 saya menuliskan negatif 5 volt. Oke. Sudah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita setting tegangan sinusnya. Oke, untuk tegangan sinusnya saya men-setting amplitudenya sebesar 5 volt dan frekuensinya sebesar 1 saja. Dan untuk resistor inputnya saya men-setting sebesar 5k ohm saja. 5k ohm. Dan untuk resistor feedbacknya saya men-setting sebesar 20 kilo ohm. Oke, untuk perancangan non-inverting op-amp-nya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sudah men-setting semuanya. Kita akan melanjutkan simulasinya. Nah, untuk mengetahui keluarannya seperti apa, kita bisa menggunakan osiloskop. Kita klik bagian ini, kemudian kita klik namanya instrumen ya. Kemudian kita klik osiloskop. Nah, kita keluarkan di sini. Done. Oke. Nah, kita pasangkan. Nah, untuk bagian A, yaitu si garis kuning, saya pasangkan ke bagian input. Dan untuk bagian keluarannya, saya pasangkan bagian D yang warna hijau, saya pasangkan ke bagian outputnya. Oke. Nah, sudah jadi ya. Sekarang kita lanjut ke simulasinya. Oke, kita buktikan apakah rangkaian non-inverting op-amp ini dapat semakin menguat. Oke, kita buktikan. Kita play. Oke. Bisa kita lihat ya. Oke, kita zoom. Yang channel C kita keluarin dulu, yang channel B kita keluarin dulu. Oke, kita zoom. Oke, kita atur dulu kedua volt, ini juga kedua ya. Oke, kita zoom. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di mana pada rangkaian non-inverting ini mengikuti sinyal outputnya mengikuti inputnya. Yang dimana sinyal outputnya pada saat saat inputnya naik, outputnya akan semakin naik ya. Namun sinyalnya akan semakin naik ya, semakin meloncat. Namun dia membuat sebuah tegangan seperti sinyal digital ya. Nah, mengapa? Nah, bisa kita lihat di sini ya perbandingannya. Kita atur dulu ke 0. Nah, ini juga kita atur ke 0 ya. Nah, kita lihat perbandingannya. Oke. Nah, kita lihat perbandingannya ya. Nah, di sini dia menghasilkan tegangan
semakin menguat ya. Dia semakin tinggi tegangannya dengan dihasilkannya. Semakin tinggi. Oh, mohon maaf, ini adalah kelima ya. Kita atur dulu ke 2. Nah, hasilnya yang dihasilkan outputnya adalah ini semakin tinggi harusnya. Nah, mengapa ada garis seperti ini? Nah, di sini dia memiliki saturasi. Nah, di mana saturasi ini, tegangan saturasi ini, di mana dia berada di bawah tegangan inputnya ya. Contohnya, nah pada tegangan sinus ini kita setting 5 volt ya. Maka tegangan keluarannya dia akan menghasilkan sebesar 4 volt ya. Dia terjadi saturasi. Yang seharusnya tegangan outputnya ini semakin tinggi, dia terjadi saturasi. Maka hasil keluarnya dia akan jadi 4 volt ya. Namun dia hasil yang dihasilkannya semakin tinggi ya. Tinggi. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembuktian non invertingnya ya, maka sinyal yang dihasilkannya seperti ini ya. Dia tidak memutarbalikkan, namun dia akan semakin menguat. Nah, pada saat dia semakin menguat, dia terjadi saturasi, yang dimana dengan saturasi ini dia berada di bawah tegangan inputnya sebesar 1 atau 2 volt. Oke, cukup sekian untuk rangkaian non invertingnya. Selanjutnya kita stop dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah rangkaian inverting op-amp ya. Oke, kita lepas dulu tali kabel-kabelnya. Ini juga ya. Nah, untuk rangkaian non inverting kita pasangkan tegangan input ini ke bagian catu negatif pada op-amp. Kita sambungkan saja dengan resistor ya. Nah, kemudian pada catu positif op-amp-nya kita pasangkan saja dengan ground. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya, osiloskop sama seperti tadi. Yang bagian A-nya kita pasang ke bagian input, dan yang bagian outputnya kita pasang ke bagian outputnya. Nah, untuk rangkaian inverting op-amp, bisa kita lihat ya, tegangan inputnya terpasang dengan catu negatif input op-amp yang tersambung dengan resistor dan resistor feedback. Itu ya. Oke, kita langsung simulasikan. Kita buktikan apakah dengan rangkaian non-inverting ini, rangkaian inverting ini dapat membalikan polaritas tegangan. Oke, kita lihat. Oke, ya terbukti ya. Nah, dengan rangkaian inverting ini, dia dapat membalikan si polaritas tegangan ya. Yang dia asalnya dia positif, dan kita pasangkan ke catu negatifnya, dia hasilnya akan menjadi negatif. Nah, bisa kita lihat pada sinyal berikut, di mana si garis kuning input ini dia naik, nah hasilnya dia akan turun. Nah, hasilnya dia turun ya. Si garis hijau ini adalah outputnya, yang dimana dia akan mengikuti turunnya. Nah, pada saat dia turun, maka sinyal outputnya juga akan naik. Nah, bisa kita lihat juga ya pada bagian outputnya, sinyal outputnya, di mana dia terjadinya garis, karena dia terjadinya saturasi tegangan ya, sama seperti tegangan non-inverting tadi, dia terjadi saturasi, yang dimana tegangan outputnya di bawah dari tegangan inputnya. Nah, dimana tegangan input ini adalah 5 volt, maka dia akan menghasilkan sebesar 4 volt, terjadinya saturasi. Oke. Jadi berikut adalah hasilnya untuk inverting op-amp. Terbukti ya, dimana simulasi op-amp ini pada rangkaian inverting dapat membalikan polaritas tegangan dan menghasilkan penguatan tegangan lebih besar.
Oke. Baik, cukup sekian atas video ini. Cukup sekian video yang saya dapat sampaikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya cukupkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan ini. Saya cukupkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.